Saya nguasai ilmu santet itu kan dari nenek saya. Orang yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh tidak bisa kena. Kecuali ada Pak Gilbert, dosa yang mengikat. Kelemahan ilmu santet itu ada Pak Gilbert. Ya. Orang yang suka tertawa hati gembira, tidak bisa kena. Orang pelit paling mudah disantet. Jangkon cudungana. Haleluya, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat dan Kamu Hebat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kamu hebat bukan karena kamu sempurna, kamu hebat bukan karena kamu tidak punya kekurangan, kamu hebat bukan karena tidak ada persoalan dalam hidup kamu, tapi kamu hebat karena kamu punya Tuhan yang hebat. Dan Tuhan yang hebat itu berjanji, aku tidak meninggalkan kamu seorang diri, tapi aku memberi seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kita. Dan untuk itu Alkitab bilang roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Secara khusus hari ini kita masuk dalam pembahasan yang saya beri nama Honai Talk. Ini bukan Honey Talk, tapi ini Honai Talk. Apa artinya Honai Talk? Karena kita talk di dalam Honai. Saya sangat suka tempat ini karena tempat ini juga tempat di mana saya berdoa setiap harinya, ya kan? Tempat di mana saya juga banyak mengkaji firman Tuhan. Jadi ini tempat yang favorit buat saya. Dan di sini juga saya suka berbincang-bincang bersama dengan beberapa rekan, dan salah satunya adalah rekan saya yang kita udah berapa lama Daud bersama-sama? 27 tahun lebih. 27 tahun. 27 tahun lebih. Saya ingat perjumpaan kita pertama sekitar bulan November Oktober di tahun 1992. Waktu itu Pastor Geren, anak saya, masih ada dalam kandungan. Dan itu pertama kali saya berjumpa dengan hambanya yang luar biasa, yang buku-bukunya tentang kuasa kegelapan selalu bestseller, saudara. Sampai berapa juta? Kalau buku waktu zaman dulu udah setengah juta, kan udah nggak bisa dihitung dah. Iya kan? Jadi Banyak sempat buku. tembus 1 juta bukunya, saudara. Tapi salah satu judulnya sempat mencapai 500.000, ya kan, setengah juta. Tetapi dari semua totalnya lebih dari 1 juta kopi yang beredar. Jadi luar biasa, buku-bukunya juga menjadi berkat. Simple buku-bukunya, tetapi banyak bicara tentang penyingkapan rahasia kuasa kegelapan. Dan beliau bukan hanya bicara setan, beliau bicara tentang Tuhan Yesus yang mengalahkan setan. Jadi dari semua buku-bukunya, judulnya boleh bicara tentang kuasa kegelapan, tapi isinya bicara tentang Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dan hari ini bersama dengan saya ada hambanya Bapak Pendeta Daud Tony. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya senang berbincang-bincang dengan beliau, khususnya membahas tentang kuasa kegelapan, karena beliau merasa betul itulah panggilan Tuhan untuk ia singkapkan kepada dunia ini, karena itu dunia di mana dia tadinya berasal, dunia kuasa-kuasa kegelapan. Dan hari ini kita mau bicara tentang apa yang masih banyak di dunia modern terjadi, yaitu tentang kutukan dan juga tentang santet, saudara, ya kan. Tanpa disadari orang tua suka mengutuk anaknya, ya kan, kamu dasar bodoh kamu, ya kan, biar mampus tuh orang, ya kan. Lalu kutukan mulai dari yang kutukan biasa sampai kutukan yang masuk dalam ilmu kuasa kegelapan, dan juga tentang santet. Karena ada banyak orang bilang, wah, kalau lu nggak senang sama orang jangan diracun, nanti diperiksa, diotopsi ketahuan, nanti malah lu ketangkap. Tetapi kalau santet hilang jejak. Nah, bersama dengan kita ada Bapak Pendeta Daud Tony yang ahli dalam bidang hal tersebut. Sekali lagi, beliau bukan memfokuskan diri pada kuasa-kuasa kegelapan. Jangan salah. Jangan bilang, Pak Daud ngertinya cuma setan-setan. No, tetapi ya fokuskan diri pada kuasa Yesus yang menghancurkan setan-setan. Nah, Pak Daud, apa kabar hari ini? Baik-baik semua Pak Gilbert. Ya, semua karena anugerah Corona Tuhan. tetap dapat berlalu dengan luar biasa. Semua akan dilewati. Dan sebelum Corona ini, Pak Daud sudah dapat banyak pernyataan Tuhan tentang apa yang terjadi buat Indonesia. Iya, itu kira-kira tahun 97. Saya diberi penglihatan Tuhan, dan Tuhan memberitahu akan terjadi resesi ekonomi. Anginnya akan datang 2018, 19, dan badainya 2020.
stagnat ekonomi sampai tahun 2023. Tepatnya bulan Januari setitik terang datang. Dan pulihnya Indonesia itu adalah tahun 2035. Itu pulihnya Indonesia. Tapi setitik terang datang 2023. Nah, corona ini nanti akan bermutasi terus sampai puncak 5 tahun dari tahun sekarang. Dan puncaknya nanti 5 tahun dari awal atau dari sekarang? Tahun ini. Tahun 2021, 5 tahun. Nah, 5 sampai 10 tahun setelah mutasi puncak 5 tahun, di atas 5 tahun corona ini nasibnya akan sama dengan virus influenza, virus flu biasa. Karena waktu mutasi-mutasi terjadi error di sini. Itu 5 tahun ke depan. Oh, jadi masih penderitaan 5 tahun lagi ini. Tapi Pasti. tidak separah yang sekarang, toh? Yang jelas pasti Tuhan berkati dan cukupi kita. Oh, haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, pernyataan Tuhan biasanya selalu akan jelas buat kita sekalian. Ini apa yang Pendeta Daud rasakan dari tuntunan Tuhan, bahwa akan ada resesi ekonomi, dan itu terjadi, saudara, dan kita lihat sampai waktunya. Lalu ada berita yang luar biasa, Indonesia akan bangkit, dan bangkit di sini artinya bukan cuma selesai masalah ekonominya, tapi betul-betul bangkit, karena selesai ekonomi tinggal beberapa tahun ke depan, tetapi yang betul-betul Indonesia akan berbuat sesuatu yang baik buat dunia ini, yaitu sekitar 2035. Ini pernyataan-pernyataan yang beliau yakini Tuhan sampaikan kepada beliau. Lalu corona masih bermasalah sedikit, tetapi dalam waktu 5 tahun dapat teratasi kemudian, dan 10 tahun kemudian akan hilang. Wah, luar biasa. Nah, bukan hilang Pak Gilbert. Bukan hilang. Tapi kasusnya jadi tinggal kasus sama biasa. Seperti, oh ya, haleluya. Jadi kayak kasus virus flu biasa aja. Karena puncaknya itu 5 tahun ke depan akan terjadi error. Setelah mutasi puncak, error. Dan setelah error, corona ini akan jadi kayak kasus virus flu biasa. Jadi tidak berbahaya lagi setelah 5 tahun ke atas. 10 tahun ke bawah. Tugas anak Tuhan pokoknya tetap dekat Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia. Dan saya siapkan ini semua kan 3 tahun sebelum 2020. Karena waktu saya dapat petunjuk Tuhan, langsung 2017 saya siapkan kebun semua untuk persiapan supaya tidak stres menghadapi itu. Karena kalau kita di rumah terus, tidak ada kerjaan, stres. Oh, jadi selama corona Pak Daud tenang? Tenang, dan saya happy-happy aja. Karena berkebun, main burung, main ayam, semua. Pak Daud ini dapat berkat luar biasa, saudara, karena punya grup-grup tertentu. Ada urusan ayam, ada urusan burung, Urusan ya ikan. kan? Ada urusan ikan lagi, lalu ada urusan kayu lagi, ya kan? Dan ada urusan kebun, dan semua dipersiapkan Tuhan, sehingga masa corona bukan masa yang mengkhawatirkan buat Pak Daud, tapi masa di mana ia tetap dapat efektif. Nah, Pak Daud, kita kembali kepada intinya, bahwa hari-hari ini kita lihat dunia makin modern, teknologi makin maju, ya kan? Dan racun juga makin banyak. Tetapi waktu ada kasus orang diracun di sebuah pesawat di Jakarta, langsung terbongkar karena bisa deteksi, ya kan? Ketika di otopsi mayatnya langsung ketahuan. Lalu seorang gadis yang di salah satu mall di Jakarta juga begitu, dikasih racun di gelasnya, langsung ketahuan. Nah, bagaimana dengan kutukan dan juga santet? Kalau santet itu secara hukum tidak bisa dibuktikan. Ya. Karena itu sesuatu yang tidak ada bukti. Karena santet itu berhubungan dengan roh. Dan suatu roh itu untuk pembuktiannya susah. Itu seperti kekuatan gelombang atau frekuensi. Santet itu seperti angin. Kita merasakan tapi tidak lihat. Nah, santet itu ada berbagai macam tingkatan. Dari tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi. Kalau tingkat dasar itu... Oh, ini kayak sekolah. Iya. Nah, santet tingkat dasar itu santet pakai benda-benda. Paku, jarum, pines gitu tuh. Serabut kelapa, tulisan bulu, berbagai macam benda-benda. Nah, dan itu katanya kalau dioperasi ada barangnya. Ada. Orang kalau pasang susu di rongsen juga kelihatan. Jadi santet itu kalau kena seseorang masuk Pak Gilbert ya, itu diperiksa dokter, dicek darah tidak ada penyakitnya. Tapi di rongsen itu ada bendanya semua kelihatan. Nah, tetapi dalam pembuktian hukum
untuk siapa penyantetnya itu yang kesulitan. Karena suatu santet hampir tidak ada jejak sidik jari. Karena memang nggak perlu dipegang kan? Ya, karena roh kan ya. Nah, itu pertama itu. Nah, tingkat dasar Tapi ini bisa dijelaskan nggak, Daud? Bagaimana bisa masuk? bisa Akunya, masuk itu gini. finesnya. Di dalam dunia nyata ada namanya dunia gaib. Nah, dunia gaib itu disebut alam misterius, alam rahasia. Nah, dunia gaib itu kalau dulu sebelum bertobat namanya bayangan bumi. Nah, benda ini benda nyata. Begitu masuk alam gaib, ini yang lenyap. Volume dan benda ini hilang. Tapi benda ini masih ada di sini. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, dikembalikan ke alam nyata, balik ini lagi. Santet masukkan ke alam gaib, setelah itu masuk dalam tubuh manusia, dikembalikan ke alam nyata. Sehingga benda-benda itu ada di situ semua. Oh, itu tingkat dasar. Tingkat dasar. Siap. Kalau orangnya ada di luar pulau, nyebrang laut, nyebrang samudra, tidak bisa. Karena setan harus ada izin mutasi. Setan punya daerah kekuasaan Daerah. tersendiri. Ya, tingkat dasar ini hanya untuk satu pulau. Misalnya pulau aja, kalau itu ada Pulau Jawa, kan ada 3 provinsi. Ya. Barat, Tengah, Timur. Ya. Nah, kalau yang dasar sekali, ngelewatin Jawa Tengah ke Jawa Timur, susah juga. Tapi kalau dasarnya sudah matang, itu bisa satu pulau. Jadi makanya kalau ada orang nyantet pakai ilmu santet ke Israel, pasti tidak nyampe. Oh iya, pernah ada kelompok santet Indonesia mau nyantet Israel. 1000% tidak bisa. Karena apa? Pertama, nyebrang laut. Kedua, berapa pulau? Berapa pulau? Ketiga, berapa benua? 1 atau 2 benua. Nah, kan setan itu mau pindah lokasi ada izinnya, ibaratnya pasportnya. Sampai Israel paspor habis. Oh, jadi benar kata Alkitab ya, ada teritorial begitu Betul. ya. Nggak bisa. Jadi ini kalau istilahnya polisi ada tingkatan polseknya, tingkatan polresnya, tingkatan poldanya, Ada tingkat polri. mabes. Oh. Gitu loh. Jadi nggak semudah itu ngirim santet ke Israel. Nggak bisa. 1000% nggak bisa. Karena ngelewati berapa pulau, ngelewati berapa negara, ngelewatin berapa samudra, ngelewatin kan satu benua lebih. Jadi betul-betul ada teritorialnya. Ada teritorial. Dan itu santet kelas dasar. Dasar. Selanjutnya. Nah, setelah itu yang tingkat menengah. Tingkat menengah itu satu negara. Walaupun ada di negara, kalau di negara lain dia tidak bisa. Hanya cukup satu negara. Oh, ini istilahnya mabesnya ini. Nah, itu pun hanya satu negara. Nah, biasanya dikirim ini roh intimidasi, roh gila bunuh diri. Nah, itu pun satu negara aja. Kalau di luar negeri kayak Australia, Amerika, susah. Nah, yang ketiga baru 3 benua. Nah, santet 3 benua ini jenis santet pusaka. Kalau dikirim langsung pusaka yang itu seperti kilatan petir. Itu tetapi yang memiliki santet itu jarang. Saya menguasai ilmu santet itu kan dari nenek saya. Ilmu santet tingkat tinggi itu santet pusaka. Nah, orang yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh tidak bisa kena. Kecuali ada Pak Gilbert. Dosa yang mengikat. Nah, kita perhatiin tentang Bileam bin Beor. Waktu Balak, Raja Moab, meminta Bileam untuk mengutuk Israel. Pada waktu mengutuk Israel, Bileam tidak bisa. Bahkan mengatakan bahwa roh kudus, roh Elohim, roh Allah, menguasai dirinya. Ya. Dan apa yang terjadi? Kutuk itu diubah jadi berkat. Ya. Bileam tidak bisa nyantet, mantrai, nenung Israel. Ya. Tetapi Bileam tahu bagaimana Israel kena hukuman Tuhan. Bagaimana Israel bisa diserang. Bagaimana caranya Israel punya kelemahan. Ya. Maka dia sarankan si Balak. Untuk apa yang terjadi? Supaya perempuan-perempuan Moab menggoda laki-laki Israel. Terjadilah perzinahan di sini. Dan diajarlah ke penyembahan berhala. Nah, dan apa yang terjadi? Supaya Israel terkena titik kelemahannya. Dan ingat, Tuhan kan marah. Dan itu ada kena tulah kan? Tuhan hukum kan? Nah, sampai bangsa Israel bertobat. Oh, jadi kutuk, karena Alkitab kan bilang kutuk tanpa alasan tidak bisa kena. Tidak bisa. Dan kita yang dalam Kristus sudah bebas dari kutuk. Bebas dari kutuk, dijamin. Hanya ketika ada dosa Dosa mengikat.
Contohnya kan ada Pak Gilbert. Ya. Nah, Israel tidak bisa dimantrai, ditenung, dikutuk, disantet, tidak bisa. Tapi Bileam punya cara, strategi. Iblis itu punya strategi. Bagaimana yang tidak bisa dimantrai ini supaya tembus. Maka dianjurkan sama Bileam ngomong ke Balak. Dan Balak lakukan. Dan Israel kena hukuman Tuhan loh Pak Gilbert. Kasus itu. Ya, ya, ya. Nah, yang termasuk dosa mengikat apa saja? Pertama itu perzinahan. Perzinahan. Kalau kita perhatikan, Simpson kan juga diikat dosa perzinahan. Perzinahan. Nah, dan roh Allah undur, bukan hanya masalah rambut dipotong, tapi hubungan ada dosa yang mengikat dalam dirinya. Tapi Simpson bertobat, rambutnya tumbuh, roh Tuhan kuasai, dan dia dipakai Tuhan lagi. Tapi harus ada pertobatan di sini Pak Gilbert. Ya, karena Daud juga kan akibat dosanya itu kemudian setelah dia kerajaannya pecah kan? Iya. Dan perzinahan demi perzinahan terjadi dengan anak-anak. Iya. Pemerkosaan Iya. dan lain-lain. Karena waktu orang berzina itu bukan lagi dua, tapi satu. Nah, rohnya yang cemar. Oh. Gini Pak Gilbert, ada dosa, semua dosa itu tetap dosa. Ya. Tetapi ada dosa yang mencemari roh, yaitu dosa perzinahan. Makanya dosa perzinahan ini adalah dosa yang bisa memutuskan urapan seseorang. Sehebat apapun, nah, bisa memutuskan. Nah, perzinahan di sini apa yang dimaksud perzinahan? Apakah harus istilahnya sekamar dulu, melakukan hubungan badan dulu? Kan ada banyak orang bilang, tapi kan saya nggak melakukan hubungan badan. Saya cuma nonton-nonton film cabul saja. Saya kan tidak hubungan badan, saya kan hanya raba-raba saja. Nah, bagaimana? Yang jelas yang hubungan jinah di sini adalah hubungan badan. Termasuk hubungan sesama jenis. Nah, hubungan badan, hubungan sesama jenis. Nah, ini yang disebut yang bisa memutuskan urapan. Wow, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, betul kata Alkitab, dosa lain dikerjakan di luar tubuh. Dan dosa perzinahan dikerjakan di dalam tubuh. Nah, padahal Alkitab bilang tubuh kita adalah bait roh Allah. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, benar kata Alkitab, bersihkan dirimu dari pencemaran jasmani dan rohani. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya percaya dosa perzinahan hubungan sesama jenis misalnya, dosa perzinahan hubungan badan misalnya, lalu dosa perzinahan di dalam pikiran untuk melakukan perzinahan dengan apapun modelnya, ini adalah sesuatu yang mengikat dan membelenggu. Dia butuh pertobatan yang sejati, karena kalau tidak ada pertobatan sejati, cuma nyesel doang istilahnya, pasti akan kembali lagi. Nah, bagaimana dengan Termasuk film porno. Oh, termasuk film-film cabul, Nah, saudara. itu Ya, mengikat. Nah, pertama itu dosa yang mengikat karena adalah dia perzinahan. mengikat pemikiran seseorang. Pemikiran. Nah, sehebat Ini yang saudara, mungkin saudara berpikir gini, tapi kan saya tidak hubungan badan, tadi pendeta Daud Tony bilang hanya hubungan badan. Nah, tetapi di pikiran. Kenapa? Tayangan-tayangan cabul, ya kan? Film-film cabul, film-film porno, ya kan? Lalu cara pacaran yang porno, cara pergaulan yang porno. Ada orang mungkin udah nikah gitu, tapi sama temennya suka meraba-meraba gitu. Itu kan masuk dalam apa? Dalam pikirannya, ya kan? Makanya Daud sekarang ada banyak kejahatan-kejahatan yang begal payudara lah. Nah, itu dosa mengikat. Nah, kalau kita perhatikan Pak Gilbert, sehebat-hebatnya Daud, waktu ditegur, untungnya dia bertobat. Dan dia berkata apa? Jangan ambil rohmu di dalamku. Karena dia tahu bahwa dosa itu bisa memutuskan urapan. Iya. Sehebat apapun pendeta, sehebat hamba Tuhan, sekaliber apapun, begitu dia melakukan hubungan perzinahan, urapan itu putus. Memang dia bisa bangkit bertobat. Ya. Tapi ingat, mendukakan hati Tuhan. Dan istilahnya tidak ada orang yang kebal dengan dosa itu. Iya. Semua orang harus hati-hati. Makanya untuk menghindari perzinahan itu ada Pak Gilbert. Nah, apa itu? Ya, kalau kita kelemahannya wanita, jangan punya pembantu cantik. Ya. Atau sekretaris cantik. Cari aja yang gini atau gini gitu. Lihat aja udah gini Pak Gilbert. Nah, itu aman lah dia. Dan juga ini
bahaya perjinan sekarang bukan hanya pria, Daud, karena Sesama jenis. sesama jenis dan juga wanita, karena ada beberapa program yang saya upload tentang perzinahan pria. Lalu ada yang bilang, pendeta, istri saya berzina dengan temannya, istri saya berzina dengan teman SMA-nya waktu acara reuni, istri saya berzina dengan seorang saudara apanya gitu. Jadi ternyata perzinahan sekarang juga ikut emansipasi. Wah, itu parah. Tapi yang jelas satu, dosa mengikat itu yang dipakai Bileam untuk menghancurkan Israel. Tetapi Tuhan tolong Israel, yaitu apa? Dengan pertobatan. Kira-kira di akhir zaman ada banyak nggak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam perzinahan, Pak Daud? Yang jelas, iblis itu kan menggoda terus supaya jatuh. Iblis itu punya kehebatan satu, Pak Gilbert. Dia tidak pernah menyerah menggoda seseorang. Betul. Dan istilahnya dosa-dosa lain agak, ya gimana ya Daud ya bilang, dosa yang bisa dimaafkan oleh banyak orang istilahnya ya kan. Kalau dosanya bohong misalnya, dosanya ketidakjujuran, meskipun itu dosa, iya kan, tetapi istilahnya masih bisa dimaafkan oleh banyak orang. Udahlah itu kelemahannya. Tetapi dosa perzinahan itu dosa yang Pak Daud bilang mengikat, membelenggu, menghancurkan, melepaskan urapan, dan akhirnya membuat hidup menderita. Iya, makanya nomor satu itu perzinahan, begitu. Nah, yang kedua itu baru penyembahan berhala. Makanya kan Israel, Balak, Raja Moab mendengar omongan dari Bileam, kan langsung melakukan supaya orang Israel menyembah berhala dengan menjebak perempuan-perempuan itu. Dan itu juga yang jatuhnya Salomo, mulai dari dosa perzinahan, lalu akhirnya penyembahan berhala. Itu biasanya jadi teman akrab, abis ini muncul ini gitu kan? Iya, karena kan yang bisa memutuskan urapan seseorang kan dua dosa ini, yaitu dosa perzinahan sama dengan dosa penyembahan berhala, dan dua-dua ini mengikat roh dan mencemari roh. Makanya kalau seseorang katanya udah percaya Yesus, udah yakin, udah dibebaskan, udah lepas dari kutuk dosa, oke. Tapi dia melakukan perzinahan, dikirim santet, pasti kena. Nah, apa akibat santet? Ada banyak orang pikirkan, oh santet itu mengakibatkan kematian. Oh, ini orang matinya kok mendadak ya. Oh, jangan-jangan karena santet. Apakah santet ini hanya bersifat kematian? Apakah bisa juga orang sakit? Gila, atau apa? gila. Pertama, sakit yang tidak bisa disembuhkan. Kedua, gila. Oh, jadi penyakit-penyakit yang pergi ke dokter manapun, dokter Nggak bilang nggak ada mungkin bisa apa-apa. Yang bisa nyembuhin hanya Tuhan. Nah, yang kedua yaitu apa? Yaitu gila. Setelah itu kematian. Iya. Nah, yang paling setengah mati itu kan kalau disantet sampai namanya ilmu panglumpuhan. Seluruh tubuh lumpuh, tapi otak masih berfungsi. Waktu dicek cek semuanya, saraf apa normal semua, tapi lumpuh. Iya. Apakah ada juga santet yang mengakibatkan kehancuran keluarga, Daud? Sehingga suami jadi nggak sayang istri, istri jadi ngeliat suami benci terus. Itu namanya, jenis namanya, kalau santet itu membunuh. Kalau memecahkan rumah tangga, itu namanya masih kategori namanya itu guna-guna. Oh, tapi itu satu paket. Satu paket. Tapi hanya beda cara aja. Satu membunuh, misalkan untuk merebut istri orang atau merebut suami orang, kan timbul roh perpecahan dulu. Nah, ini selalu berhubungan dengan guna-guna. Tapi tetap paketnya sama. Jadi dia mempengaruhi pikiran. Iya. Jadi seseorang berpikiran negatif terus sama pasangannya, atau berpikiran negatif terus sama keluarganya atau anaknya, sehingga terjadilah kehancuran. Saya dengar, Daud, saya nggak tahu apakah ini hubungannya dengan kuasa kegelapan atau sekedar dengan psikologi. Jadi ada seorang pengusaha hebat, katanya sih disantet, dan gara-gara disantet akhirnya dia jadi stres terus gitu dengan pekerjaannya. Dia akhirnya nggak bisa mikir, dia nggak bisa apa, dan datang ke dokter, bawa ke psikolog bilang sebetulnya it's okay gitu, dia oke gitu, tapi dia bilang no, I'm not okay gitu. Kenapa? Santet tingkat kedua, tingkat menengah. Santet satu negara, karena yang dikirim adalah roh, namanya roh intimidasi, roh gila bunuh diri. Kebanyakan dia mendengar suara-suara di telinga, saya itu mimpi-mimpi. Itu sekalipun dikasih dokter psikolog, dikasih obat satu tronton, nggak bisa Pak gitu. Harus ada cara pengalahkannya. Dan cara mengalahkannya adalah di dalam nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus.
Wow, lihat seluruh kasih dalam Tuhan. Jadi hari ini kita belajar bahwa dunia yang kata orang dunia modern, dunia yang kata orang dunia teknologi, tetapi yang begini-begini masih ada. Daud, kan ada banyak orang yang bilang, Daud Tony itu cuma ngomong aja, ini udah zaman modern, apa itu cuma stres aja, kali itu memang cuma gejala psikologi aja gitu. Nah, bagaimana menurut Pak Daud tentang santet ini? Apakah ini hanya cerita tahun 60-an, 70-an, atau masih di 2021, 20 ini seperti sekarang? Justru mendekati kedatangan Tuhan, Pak Gilbert. Iya. Itu justru setan tuh kerja ngembur. Kita kan nggak tahu kapan Tuhan datang. Jadi setan aja lembur, apalagi pendeta harus. Iya. Makanya saya sekalipun ini zaman corona, tetap pelayanan. Saya sampai ke Bali, sampai ke daerah-daerah tetap Pak Gilbert. Karena saya harus memberitakan Injil. Kalau saya ditanya sama orang, padahal nanti kalau mati gimana? Ya sudah, tinggal dikubur kan gitu aja. Penting saya memberitakan Injil. Tapi orang Papua bilang begini, kebetulan kita di Honai kayak begini. Jadi orang Papua bilang begini, kakak kau pikir mati gampang kak? Gitu. Jadi orang mati itu kalau rumahnya sudah jadi, tugasnya sudah selesai. Walaupun kena corona, kalau rumahnya belum jadi, sudah. Kan teman kita, Pastor Andi Simon, itu kan kena corona udah cukup parah kan. Saya dengar dia udah nyanyinya susah ya kan. Tapi rumahnya belum jadi, tugasnya belum selesai. Tuhan sembuhkan dia. Meskipun banyak orang yang bilang, wah, cuman bisa nyembuhin orang, katanya kerjain mujizat, mana dirinya sendiri sakit. Tapi Tuhan buktikan, firman-Nya ya dan amin. Iya. Saya ini udah dikarantina 4 kali, Pak Gilbert. Jadi cara ceritanya gini, ada orang datang, minta saya doain, demi nama Yesus, gini-gini. Oke, selesai. Pak, saya ini kena corona, karantina saya, Pak Gilbert. Dan saya udah ngalamin 4 kali, Pak Gilbert. Jadi dia nggak bilang dulu dia kena corona. Iya. Dia minta doa dulu. Iya. Amin, baru bilang corona. Lah daripada yang di kampung saya ribut atau tetangga ribut, ya udahlah, gua masuk sendiri, Pak Gilbert. Udah 4 kali saya, Pak Gilbert. Saudara, kalau saudara minta bantu doa sama hamba Tuhan, bukan berarti kita kurang iman, tapi kita kan banyak tugas. Tolong bicara jujur, Pak, maaf saya corona. Jadi kita juga doain saudara dengan persiapan yang cukup. Bukan berarti kita nggak punya iman, tetapi kita juga punya hikmat. Selalu saya bilang kita punya iman, tapi kita juga punya otak. Otak dan iman harus bersama-sama, ya kan? Nah, jadi Pak Daud bisa katakan meskipun dunia modern, tapi tetap yang namanya santet itu masih ada. Masih ada. Bahkan sekarang ini santetnya lebih keren, Pak Gilbert. Bisa pakai HP. Maksudnya? Karena kekuatan mantra, kekuatan mistik, itu kan gelombang frekuensi, Pak Gilbert. Santet itu. Dari jarak jauh. Nah, sekarang kan kemanapun pergi kan orang WA, handphone. Iya. Nah, orang hipnotis kan pakai handphone, Pak Gilbert. Pakai WA. Santet pun bisa, Pak Gilbert. Apa bedanya hipnotis sama santet? Hipnotis itu mengendalikan seseorang. Santet itu adalah untuk menciderai, menghancurkan hidup seseorang. Apakah hipnotis juga kuasa kegelapan terlibat di dalamnya? Pasti terlibat. Karena mengendalikan alam bawah sadar. Sebagian bilang hipnotis hanya pelajaran psikologi. Tidak semudah itu, Pak Gilbert. Kalau hanya untuk psikologi, kan tidak bisa mempengaruhi saya sama Pak Gilbert, tiba-tiba terpengaruh orang seseorang dan tidak sadar. Yang menyebabkan tidak sadar, pasti ada faktor X, Pak Gilbert. Selain hanya sugesti. Jadi tingkatan rendah hipnotis yang biasa, yang cuman sekedar pemikiran boleh. Tapi kalau yang udah sampai... Kalau menurut saya, semua tidak boleh. Karena dosa itu pertama iseng-iseng dulu, Pak Gilbert. Iya. Lama-lama habislah, kebakar. Enggak, maksudnya jadi tingkatannya awalnya bisa kelihatan psikologi, tapi selanjutnya udah di... Ya, itu yang lebih parah. Tapi itu kan termasuk celah, Pak Gilbert. Ya. Jadi anak-anak Tuhan jangan sampai main-main hipnotis. Iya. Wow. Lihat, saudara bengkas dalam Tuhan menarik hari ini. Kita sudah bicara tentang kutukan, bicara tentang hipnotis, bicara tentang santet. Nah, bagaimana kita menang atas semuanya ini? Karena ada banyak orang bilang, terus gimana dong supaya saya cegah diri saya? Misalnya, saya seperti yang terjadi misalnya, saya ada di posisi tertentu, orang nggak suka sama saya. Jangan-jangan saya disantet. Bagaimana saya tahu bahwa saya pasti aman dari santet? Kelemahan ilmu santet itu ada, Pak Gilbert. Ya. Orang yang suka tertawa, hati gembira, tidak bisa kena. Wah, ini bener lagu sekolah minggu. Hati yang gembira
adalah obat. Nah, Kedua, orang yang murah hati suka nolong tidak bisa. Orang pelit paling mudah disantet. jangkon cudungana. Ngoni yang skakar, tahu skakar? Terus yang bukan orang Manado bingung apa itu skakar, apa itu koncudu. Skakar sama koncudu sama-sama DP nama pelit, saudara, ya kan? Orang-orang yang pelit, dan pelit di sini bukan hanya pelit ke gereja, bukan hanya pelit ke orang banyak, tapi juga suami yang pelit kepada istri, istri yang pelit kepada suami, menantu yang pelit pada mertua. Hati-hati lu gampang disantet. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini asik, ini asik, ini asik. Yang pertama, jadi nggak sebingung yang kita bayangkan. Orang kalau banyak hatinya gembira, banyak hatinya bersyukur, banyak hatinya tertawa, ya kan? Jadi artinya gini, bukan suka mengeluh, bukan suka menyerang, bukan suka kecewa, bukan suka dendaman gitu. Nah, orang seperti ini itu dijauhkan Tuhan dari segala santet. Santet apapun, kata Pendeta Daud Tony, tidak bisa menembusnya. Dan yang kedua, orang yang murah hati, orang yang suka nolong. Kenapa? Karena dia dapat banyak doa dari orang, ya kan? Kan orang yang ditolong kan pasti, aduh Tuhan berkati dia ya, aduh Tuhan berkati ya. Jadi banyak terima ucapan berkat, itu menjadi benteng yang kuat baginya. Tetapi orang yang pelit itu kan dikutukin orang, gila nih laki gue pelit banget. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sensitif. Tapi saya mau ingatkan buat saudara, jangan pelit, saudara. Ya kan, jangan saudara bilang, wah, Gilbert lagi mau ngumpulin persembahan. No, bukan. Sekali lagi saya bilang, bukan hanya pelit ke gereja, bukan hanya pelit untuk pekerjaan Tuhan, tapi pelit dalam segala hal. Termasuk jangan pelit sama ngonipe laki, jangan pelit sama ngonipe bini, ya kan? Karena itu menjadi celah yang berbahaya. Selanjutnya, pada ini Pak Gilbert, perhatikan. Semua aliran dukun apapun, untuk penolak ilmu hitam, penolak bala, dukun aliran apapun pasti ngadakan bacaan selamatan dulu. Nah, untuk menangkal ilmu hitam. iya. Semua aliran dukun. Nah, tujuannya apa? Supaya orang-orang miskin ini makan. Pada waktu orang-orang miskin ini makan, terjadilah hukum takdir. Orang yang suka, siapa yang menabur, dia yang menuai. Dan ada satu hukum, orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin, ya, sesungguhnya memiutangi Tuhan. Iya, betul. Nah, kita bilang barang siapa mengerjakan untuk aku, dia mengerjakannya bagi aku. Nah, iblis itu tahu rahasia ini. Makanya penolak bala, ilmu hitam, itu pasti langkah dukun nomor 1, bacaan selamatan dulu. Oh, jangan tunggu sampai kalian disantet dulu, baru bagi buat orang miskin. Jadi waktu kita berbagi, maka pada saat yang bersamaan kita buka pintu gerbang sorga untuk dicurahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terus itu bukan masalah mantranya, bukan. Tapi hukum takdir suatu garis. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin memiutangi Tuhan. Itu hukum takdir udah. Itu tidak bisa dirubah. Itu kalau dulu belum bertobat, namanya hukum takdir. Dan semua dukun yang ahli ilmu hitam seperti saya sebelum bertobat, tahu hukum ini. Iya. Makanya langkahnya nomor 1 itu dulu, yaitu penolak ilmu hitam. Sebenarnya di Alkitab itu, Pak Gilbert, ada penolak ilmu hitam, perpuluhan, persembahan sulung, persembahan kasih. Perlu tahu Pak Gilbert, supaya Pak Gilbert juga ada wawasan juga Pak Gilbert. Orang kalau minta pesugihan, ke setan ini Pak Gilbert. Pertama, hasil pertama dalam tahun itu harus diberikan Pak Gilbert ke orang-orang miskin dan tempat ibadah. Oh, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Karena iblis kan tahu hukum Tuhan Pak Gilbert. Makanya saudara-saudara, minta maaf. Saya nggak lagi ngomong tentang perpuluhan ya, saudara. Ini Pak Daud ya. Jangan serang saya. Karena orang suka bilang, oh Gilbert ini orangnya hedon. Gilbert ini suka ngumpulin. Iya, bukan gua. Bukan gue. Bukan saya, Pak Daud. Kalau sudah mau marah-marah aja sama Pak Daud, ya kan saya nggak bicara duit. Pak Daud ini sensitif. Kita nggak janjian, dia tiba-tiba gue deg-degan.
selama saya di YouTube ini paling takut saya ngomong duit, saudara. Karena kalau saya ngomong duit, wah semua, Gilbert, no. Padahal kalau kita bicara perpuluhan, bukan supaya saudara kirim ke saya, saudara kirim ke gereja saudara masing-masing, saudara gereja Katolik kah, saudara gereja Protestan kah, saudara gereja AKBP kah, saudara gereja Gemim kah, saudara gereja GKI kah, pokoknya gereja apapun, kembalikan perpuluhan ke tempat saudara. Kenapa? Ini jelaskan. Jadi gini, saya ngerti, pasti akan diserang. Saya sangat tahu. Udah lama kata kita di YouTube begini. Saya tahu pasti diserang. Dan saya tahu sebentar lagi akan bikin konten-konten. Wah, Pak Daud sama Pak Gilbert gila sekali. Mereka sudah sesat. Mereka bilang bahwa perpuluhan melawan bala, melawan apa itu namanya, santet. Mana ayatnya? Kita so tahu ya begitu. Kita so tahu ya, kita so tahu. Tapi yang saya mau jelaskan, Pak Daud bicara ini dari konteks yang sangat jelas. Mari kita pakai akal sehat, ya kan? Karena saya percaya akal sehat juga Tuhan pakai untuk menuntun kita pada hal-hal yang baik. Jadi jelaskan begini, di dalam penyembahan berhala, tetap ada yang namanya buah sulung, tetap ada yang namanya 1/10 harus diberikan, sebagian besarnya, ada yang setengah, ada yang 1/5, ada banyak penjelasan-penjelasannya. Tetapi yang mau dijelaskan adalah pertanyaannya, dari mana setan punya ide itu? Ingat, setan itu bodoh dan tidak punya ide. Semua ide setan itu hanya kopi dari Tuhan. Karena Alkitab bilang iblis menyamar sebagai malaikat terang. Itu penjelasan saya. Saudara tidak mau terima, saudara mau serang saya, silahkan. Saya mendoakan saudara, tapi yang pasti jangan sampai lu kena santet. Tapi kalaupun kena santet, cepat datang ke Pendeta Daud Tony. Ada tangan Tuhan yang bisa tolong. Pak Daud ini jadi ada sensitif. Namanya itu. Jadi iblis pun ada persembahan sulung. Persembahan pertama, kalau dia minta pesugihan, tidak lakukan itu, maka tahun berikutnya pasti jatuh miskin. Saya tahu ada beberapa, saya akan samarkan beberapa ya. Jadi gini Pak Daud, ada beberapa restoran yang saya tahu, dia setiap tahun, jadi dia harus hidup 11 bulan. Dia harus hidup 11 bulan. Nah, bulan terakhir yang dia punya, which is akan paling besar, kasihkan. Dia harus kasihkan. Betul. Dan kalau terlambat kasihkan, habis. Pasti kebakar. Ya, habis. Gitu. Dan ya. saya tahu ada itu. Dan itu selama 7 tahun, mungkin 3 kali kebakar. Gitu. Dan waktu saya coba tanya, kenapa sih kok dia kebakaran terus? Masa dia nggak atur? Iya Pak, ini karena begini. Lalu dia jelaskan, itu pasti karena terlambat. Tapi setelah itu terbakar, ya udah. Mereka bangun lagi gitu semuanya. Oh, itu karena itu. Jadi, kalau orang minta kekayaan sama setan, itu hasil pertama. Nah, setelah itu yang kedua ada lagi. Setiap bulan. Nah, makanya perpuluhan itu kecil, Pak Gilbert. Setiap bulan harus banyak menolong orang dan memberi tempat-tempat ibadah. Itu tahun pertama. Tahun keduanya setiap bulan. Oh, makanya kita bingung kok ada orang-orang yang percaya dukun, tapi murah hati. Murah hati ke ya. Karena syaratnya itu. Kalau dia tidak lakukan, jatuh miskin. Oh, sebagian bilang, oh ini ilmu putih. Nah, setannya sama aja, Pak Gilbert. Oh, cuma bajunya yang beda. Ada baju putih, baju hitam. Karena ada orang yang terbuainya dengan kebaikan, ada orang yang terbuainya justru karena ketakutannya. Makanya saya ini setelah bertobat, masuk Kristen ini bingung, Pak Gilbert. Perpuluhan aja diributin, padahal dukun aja kalau orang minta kekayaan setan, nggak pernah ngeribut setiap bulan ngasih orang. Iya, kadang-kala setengahnya loh. Ada yang saya tahu setengahnya harus diberikan. Dan semakin dia nolong banyak orang, semakin dia kaya. Itu orang minta pesugihan gitu. Semakin dia banyak nolong orang, semakin dia kaya. Semakin dia tidak memberi orang, semakin miskin. Itu hukum, Pak Gilbert. Semua dukun yang terlibat okultisme, perkataannya pasti sama dengan saya. Kecuali bukan dukun itu loh. Ya. Jadi makanya kalau kecuali dukun gadungan, kan banyak dukun gadungan. Nah, jadi tidak ada yang namanya itu kamu tidak boleh ngasih orang. Dunia pedukunan tidak boleh, Pak. Dalam dunia pedukunan harus ngasih orang, harus nolong orang.
bahkan membangun semua tempat ibadah. Bukannya satu agama, semua Pak Gilbert. Yang kita gini ya, ngasih gereja satu aja ribut, dan ini semua ya Pak. Yang jadi pertanyaan, apakah kita kalah sama setan? Padahal iblis pasti ambil ide itu dari Tuhan. Tidak ada ilmu baru Pak Gilbert. nggak ada sesuatu yang baru di Nggak muka ada. bumi kata Alkitab. Tidak ada. Ya. Nah, apa kuasa iman untuk mengalahkan santet ini dan kutukan ini? Pertama, kita hidup dalam Tuhan. Nah, tapi ingat, Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan mati, Pak Gilbert. Ya, kita harus banyak memberi juga. Menolong, memberi juga. Dan hidup dalam Kristus Yesus. Keselamatan itu anugerah. Amin. Ya. Tetapi, untuk berkat, harus ada perjuangan, Pak Gilbert. Yaitu ketaatan akan firman Tuhan. Iya, makanya Alkitab bilang kalau kamu tidak miliki ke kiri maupun miliki ke kanan, hidup kamu akan diberkati. Tapi ada perjuangan kan Pak Gilbert? Iya. Hidup adalah perjuangan. Makanya kalau makanya ada yang ributin perpuluhan, menurut saya itu hal yang bodoh. Bukan hanya perpuluhan, Daud. Hari-hari ini juga ada banyak orang ributin kalau pendeta bicara tentang berkat. Jadi kalau pendeta bicara tentang hidup kamu akan diberkati. Wah, apa itu? Itu aliran kemakmuran gitu. Jadi kayaknya orang Kristen ini harus miskin. Orang Kristen harus sederhana. Nah, pertanyaannya, kalau kita semua miskin, sederhana, nggak punya apa-apa, Bagaimana nolong orang? bagaimana berbuat sesuatu buat orang? Gini Pak Gilbert. Orang pergi ke surga, semua orang ingin ke surga. Iya. Surga itu apa? Berkat, kelimpahan. Kenapa Anda ke neraka? Kan kemiskinan. Iya. Nah, Kesusahan. Kesusahan, betul? Artinya apa? Kalau mau jujur, kita semua manusia pasti ingin berkat. Iya. Munafik lah. Muka Nabi pikiran kotor, Pak Gilbert. Orang minta kemiskinan, orang minta kesusahan. Munafik lah, Pak Gilbert. Ya. Semua orang pasti minta diberkati. Buktinya semua orang ingin ke surga. Tapi disuruh duluan, enggak mau. Iya betul. Iya betul. Lah, menurut Pak Gilbert gimana? Iya. Jadi, jangan diributkan lah masalah teologi kemakmuran, teologi penderitaan. Yang jelas satu. Kita siap pikul salib, kita siap diberkati. Saya masih ingat ada satu kata-kata Pak Gilbert. Waktu itu sama Jenderal Edi Wibowo berkata ngomong sama saya gini. Almarhum. Iya, almarhum Jenderal Edi Wibowo kan, saya dulu kan bagian pengamanan ya. Iya. Tugas saya kan jaga beliau. Beliau ngomong gini, kalau kita siap naik, kita harus siap turun. Kalau kita siap diberkati, kita juga siap untuk pikul salib. Sebenarnya itu aja Pak Gilbert. Amin. Kalau Ya kan- Pak Edi ngomong kalau siap naik, harus siap turun. Iya. Nah, setelah saya pelayanan, kalau kita siap diberkati, harus siap juga pikul salib. Karena intinya kan kita hamba, Daud. Iya, Karena kita hamba kan tergantung Tuhan kita. iya. Iya kan? Kita Iya. nggak boleh minta-minta, saya mau minta kaya, minta ini. Enggak, kita taat aja. Dan kalau kita taat, Pasti diberkati. tiba-tiba istilahnya dapat jabatan yang lebih tinggi, dapat kepercayaan yang lebih baik, ya kita kan cuma bisa bilang siap. Iya. Kan Alkitab bilang, hendaklah kamu menjadi prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi, kalau pengalaman saya Pak Gilbert ya, dalam pelayanan Pak Gilbert ya, justru kalau orang banyak teriak-teriak, itu tidak pernah ke lapangan Pak Gilbert. Iya. Tidak pernah sampai ke pedalaman, mengalami perang suku, apa-apa. Maka dia teriak-teriak. Jadi ini rekaman ini kan berlangsung lagi Piala Eropa, Daud. Piala sepak bola Eropa 2000 jadi Europe 2020 tapi bertandingnya 2021. Nah, yang teriak-teriak itu biasanya yang penonton. Iya. Ya kan? Yang pemain nggak ada yang teriak. Yang pemain busy with the ball. Dia sibuk sama bolanya, ya kan? Dia sibuk untuk buat gol. Dia sibuk untuk mempertahankan gawangnya. Dia sibuk untuk membuat permainan lebih bagus. Nah, yang bagian berteriak, yang bagian ribut, yang bagian lempar-lemparan botol, seringkali penonton. Iya. Sementara dalam pekerjaan Tuhan tidak boleh ada penonton. Dan Pak Gilbert tahu, di lapangan akan terjawab, kita mau jadi kucing atau jadi macan. Iya betul. Ada satu lagi yang suka teriak, Daud. Komentatornya. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita dapat pelajaran yang baik bahwa Pendeta Daud Tony bukan seorang yang terus mendalami setan, tapi beliau mendalami kuasa Tuhan. Karena justru mendalami kuasa Tuhan, akhirnya mengerti segala tipu muslihat iblis. Karena itu yang beliau pernah ada di dalamnya.
Nah, jadi yang beliau kabarkan bukan tentang setan. Jangan salah mengerti, jangan bilang, Daud Tony cuma khotbahin setan aja. Beliau khotbahkan tentang Yesus, saudara, ya kan? Tetapi dalam kapasitas mengalahkan setan-setan dengan segala strateginya yang hari ini dibahas tentang santet, tentang kutukan, dan juga tentang hipnotis, saudara. Dan kepastiannya adalah cara kerja iblis yang berbeda-beda. Ada yang cara kerja dasar, ada yang cara kerja menengah, ada yang cara kerja advance, ya kan? Tetapi semuanya dapat dikalahkan di dalam nama Yesus. Dan kunci kemenangannya jelas bahwa kita harus hati-hati. Tetapi yang pertama, penuhi hati kita dengan hal-hal yang positif, penuhi hidup kita dengan sukacita, dengan syukur, dengan tertawa, karena hati yang gembira adalah obat. Lalu yang kedua, jangan jadi orang yang pelit, saudara, tetapi jadi orang yang berbagi, saudara. Jangan jadi orang yang simpan kedendaman, tetapi jadi orang yang mendekat kepada Tuhan dan mau mengampuni. Dan fungsi iman tadi juga sangat jelas buat kita, bahwa kita harus hidup dalam iman. Dan iman itu berarti satu, meninggalkan dosa, dan yang kedua adalah melakukan firman Tuhan. Karena justru dengan mempraktekkan firman Tuhan dalam banyak hal, dalam berbuat baik, karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, kita diselamatkan karena anugerah, tetapi karena kita menerima anugerah, otomatis kita berbuat baik, dan juga bukan hanya dengan berbuat baik, tapi kita menolong banyak orang, memperhatikan orang yang miskin. Dan jangan selalu hidup dengan, hidup ini kan penderitaan. Itu namanya kita banyak mengeluh. Tetapi hidup ini harus siap sedia. Harus hadapi penderitaan, nikmatilah, bersyukurlah, percayalah kepada Tuhan dan tetap melayani. Dan diberkati oleh Tuhan dengan berkelimpahan. Tetap jangan sombong, tetap jangan jadi orang yang suka menghakimi orang, tetap nikmati kasih karunia Tuhan. Haleluya. Nah, Pak Daud, pernah ngalamin orang untuk melepaskan dari santet? Sering, Pak Gilbert. Saya sudah nanganin kasus okultisme, Pak Gilbert, itu ribuan, sampai saya lupa, Pak Gilbert. Oke. Apa yang paling seru? Semua itu tak perhatikan, Pak Gilbert, ya. Pada waktu kita percaya demi nama Yesus, maka semua kasus itu bisa diberesin. Dan yang menarik, Pak Daud, bukan hanya menolong orang Kristen. Iya. Karena saya jumpai ada banyak orang yang sebetulnya bukan orang Kristen, tapi dilepaskan. Karena saya punya satu konsep, Pak Gilbert. Kita ngusir setan, kan tidak ada setan Kristen, Pak Gilbert. Iya, betul. Jadi kalau ada orang yang minta tolong saya kena santet, saya kan ngusir setannya demi nama Yesus. Dan setan kan tidak ada yang dibaptis masuk Kristen, Pak Gilbert. Iya. Jadi saya layanin aja. Sejauh orangnya mau menerima bahwa Pak Daud mengusirnya dalam nama Yesus. Iya, udah selesai. Setannya diusir, orangnya diselamatkan. Iya, dan untuk kasus ini, Pak Gilbert, sering banyak. Bahkan orang-orang penting juga saya layanin. Tapi tidak boleh disebutkan, Pak Gilbert, ya. Itu banyak. Kalau masalah santet, mereka panggil Daud Tony. Sampai sekarang, Pak Gilbert. Wow. Dari orang-orang penting negeri ini, Pak Gilbert, kalau urusan santet, agamanya apa saja, saya dipanggil. Wah, luar biasa. Apa pesan Pak Daud bagaimana untuk menjauhkan diri kita dari santet? Pertama, jangan hidup dalam perzinahan. Kedua, harus tahu antinya. Yaitu apa? Hidup dalam Tuhan, tapi ada tapinya. Jangan pelit-pelit. Dan lakukan perintah Tuhan. Contohnya di Alkitab, ada perpuluhan, ada persembahan sulung. Dan nggak usah diributin. Kalau nggak mau, ya diem aja udah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, intinya adalah roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Intinya adalah bersyukur kita punya Tuhan dalam hidup kita. Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Jangan sampai anak-anak Tuhan disantet. Jangan sampai anak-anak Tuhan percaya bahwa santet itu lebih besar. Kalaupun itu sedang saudara hadapi, lawan dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bangga hari ini dapat bersama dengan rekan saya, Bapak Pendeta Daud Tony, untuk berbincang-bincang tentang satu topik ini, bahwa Indonesia banyak berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan dan santet. Dan selanjutnya mungkin saya akan berbicara sama Pendeta Daud Tony tentang bagaimana satu negara di bawah kuasa kegelapan, di bawah kutuk, sampai ada hutang darah dan lain-lain. Itu akan menarik pembahasan untuk program selanjutnya. Untuk hari ini, saya Gilbert Lumoindo bersama dengan Pendeta Daud Tony mengingatkan saudara, kamu hebat. Yeah.